kekecilan masih ya. Coba kalau kita buat biasakan bikinkan itunya dulu deh ya. Membuatkan package-nya ya. Kalau kita buat di sini kelas, apa yang biasa kita pakai? Mahasiswa. Kekecilan ya. Kita perbesar dikit. Di mana deh? Di sini ya. Perbesar sini ya. Oke, udah lah ini ya. Coba. Kalau di pendekatan yang bukan objek, coba perhatikan. Kalau kita mau buat contohnya mahasiswa itu punya apa? NIM ya. NIM itu kita pakai string atau integer? String ya. Karena kemungkinan kita tidak melakukan kalkulasi matematika ke string. Iya kan? Yang kebetulannya di angka. Nggak pernah kalian buat NIM plus. Mungkin nggak itu? Ya. Apalagi yang paling standar? Ring. Nah seperti ini. Apa kalau di kelas diagramnya kita akan buat seperti ini. Ada mahasiswa, baru ada di bawahnya ini nama. Tapi metodenya nggak ada. Nggak ada metode untuk kelas ini. Karena apa? Dia belum objek. Walaupun nanti ini pemrograman objek ya. Karena kita pakai new tetap menghidupkannya. Ya. Cuman pura-puranya adalah ini pemrograman prosedural. Hanya menunjukkan bahwa di sini yang ada mahasiswa ini seperti benda mati. Ya, nggak ada hidupnya. Caranya seperti ini kalau kita lihat di drivernya. Lihat. Kalau kita buat di sini drivernya, kita bikin drivernya. Pertama program itu jalan apa? Seperti itu ya. PSFM ya. Coba gimana kita bikin mahasiswa? M sama dengan new. Oke. Sekarang kalau sekiranya ini kan kita buat suatu objek mahasiswa, kita buatkan di memori. Ini ada variabel M menunjuk ke suatu memori. Ini objek mahasiswanya di memori. Cuma dia udah punya nama, udah punya name belum? Belum ya. Dia masih nol isinya ya. Kalau kalian print di sini contohnya nama mahasiswanya sama dengan apa di sini dibilangnya? Nol. Kenapa? Karena nama itu kan string tadi. String itu adalah objek. Waktu itu dia bukan bilangan tapi objek, dia bilangnya nol ya. Karena M di dalam M ini kan ada apa? Nama sama nim. Contohnya di sini lah, di dalam ini lah. Ada apa nama sama nim ya? Nim. Tapi di sini masih belum menunjuk apa-apa ya. Masih nol di sini. Belum menunjuk apa-apa. Belum ada ditunjuknya di dalam ini. Oke. Sekarang kalau kita mau mengubah namanya gimana? Sebelum kita print. M dot namanya kita rubah. Si Aji lah kita buat lagi. Seperti ini. Sekarang namanya udah berubah belum? Kalau kita print Aji. Oke. Sekarang kalau tiba-tiba aku rubah namanya di sini, M nama sekarang jadi si TB. Sekarang kalau aku sortkan nama sekarang sama dengan M dot nama. Sekarang siapa namanya? Iya.
Jadi kalau sekiranya ada objek mahasiswa mau mengganti namaku, kan sini udah tertulis namaku, datang kau kan, kau tuliskan di jidatku, kau hapus namaku, ganti nama TB. Itu kurang bagus kan? Kalau kau mau ganti nama, aku minta dong dengan sopan, objek mahasiswa, tolong gantikan namaku dengan yang ku minta ini. Benar nggak? Lebih enak kan seperti itu. Oke. Tapi ini bukan, nggak bisa di dalam ini. Kita harus buatkan satu prosedur yang menangani itu. Ya. Kalau kita buat seperti ini gimana? Kalau kita buat contohnya di dalam ini. Gimana, Dek? Public static void set nama. Lihat bedanya. Apa yang kita harus kirimkan? Mahasiswanya dulu. Mahasiswa M baru string namanya kan? Benar nggak? Karena kan kita mengubah nama si mahasiswa M ininya kan? Baru kita bilang di sini M dot nama, kasihkan nama yang ku kasih. Bisa dimengerti? Bisa? Jadi kalau seperti ini, daripada kita melakukan seperti ini agak kurang bagus, kita bilang di sini bahwa set nama mahasiswa M dengan apa? Ini juga sebenarnya kurang bagus. Jadi gimana? Dengan? Nah, ini si mahasiswa ini bakal berubah namanya atau di sini aja berubah namanya, tapi waktu di sini jadi nggak ada lagi. Ini apa keluarannya kira-kira? Tahu apa keluarannya? Bisa kalian tebak? Apa yang dikirim ke sini sebenarnya? Apa yang dikirim? Waktu ada kelas mahasiswa kan, ini sebenarnya M itu kan sebenarnya alamat ya. Alamat ya, contohnya kita bilang 0101 begitu. Ini alamat memori, kita langsung aja lah ya. Di sini sebenarnya 0101. Di sini sebenarnya di memori objek M itu. Waktu ku kasih ke dalam metode ini, yang ku kasih apa? Yang ku kasih mahasiswa M. Sebenarnya aku kasih alamat ini ke metode dia. Jadi set nama yang aku kasih sebenarnya alamat dari objek mahasiswa itu. Oke? Nah, baru string yang mau aku inputkan. Benar? Itu juga sebenarnya alamat stringnya. Jadi kalau buat sini Udin, contohnya 0303 gini ya. Sekarang waktu di dalam, waktu aku rubah sesuatu di dalam ini, yang M ini berubah nggak sebenarnya? Sekarang seperti ini. Kalau ku kirim kau di sebelah itu ada tukang pangkas, dibotakkan kepalamu, datang lagi ke ruangan ini, kepalamu tetap botak atau kembali seperti semula? Hah? Botak kan? Karena yang ku kirim dirinya sendiri, bukan kopiannya. Objek kan yang dikirim apanya? Referensinya kan, alamatnya. Jadi orangnya yang dikirim ke sana. Sama seperti itulah. Waktu set nama ini yang dikirim ke sebenarnya alamatnya, alamat objek mahasiswanya. Jadi waktu ini ku set, di sini juga sebenarnya dia ngeset mahasiswa yang ini. Ya? Bisa? Bisa nggak deh? Bingung? Bisa dimengerti? Hah? Bisa? Coba kita lakukan satu lagi pendekatan yang lain. Ini harus dimengerti. Katakanlah objek mahasiswa itu, ubahlah bola-bolanya ya. Di sini
Ini M. Baru ada di sini nama. Namanya apa? Masih nol ya. NIM-nya masih nol. Baru kita bilang mau ada tukang pangkas metode ya. Di sini tukang pangkas. Di sini. Ku kirimkan objek ini ke sini. Kan objek ya, kirimkan alamatnya. Di dalam ini dirubah. Dia namanya menjadi address. Sekarang ini sebenarnya berubah nggak namanya? Berubah karena ini yang kukirim. Ya? Benar kan? Seperti itu ya? Bisa dimasuk akal ya? Oke. Tapi kan cara seperti ini kurang bagus juga ya. Kenapa waktu contohnya aku mentransfer uang ke orang lain, kenapa harus ada orang ketiga yang melakukannya? Sama seperti ini. Objek mahasiswa M mau di-set namanya. Kenapa harus ada metode luar yang melakukan pengubahan namaku? Kenapa bukan aku sendiri? Makanya di situ yang tadi itu di kelas diagram tadi, selain metode, selain variabel-variabelnya ada metode-metodenya dia sendiri. Ya? Benar nggak? Bisa? Seperti yang saya bilang tukang pangkas ini. Kenapa nggak ada bilang sama mahasiswa ini, mahasiswa, tolong berubahkan namamu dengan yang ini, gitu. Kenapa harus pakai metode? Lihat kalau sekiranya aku buat di sini kasus yang lain. Kalau aku buat di sini public static mahasiswa M. Di sini kan nggak perlu lagi aku lakukan seperti ini kan? Cukup seperti ini ya. Baru di sini pun karena M ini sebenarnya ada di luar, lihat yang ini dan sini dia ada di dalam suatu kelas. Berarti ini nggak perlu lagi aku kirim ya, karena metode yang ini sudah mengenal mahasiswanya kan? Lihat dalamnya. Ini kan di dalam ya. Benar nggak? Seperti ini. Ini namanya berubah juga nggak? Berubah? Ya. Karena waktu dirubah di sini kan M dot nama sama dengan nama dia kan berubah ini. Sedangkan ini juga waktu dibuat M dot nama ini kan ngelihat yang ini. Ya. Tapi bedakan, kita agak lari sedikit. Gimana kalau sekiranya seperti ini, Dek? Kalau kita buat ini adalah seperti ini, string nama sama dengan Udin, ya, oke. Baru kalau sekiranya di sini buat string nama baru, kalau sekiranya, bentar ya, sorry, benar ya. Baru aku buat di sini bahwa ada yang salah nggak? Mana, Dek? Oh, lihat. Kalau sekiranya nama yang ini kurubah, nama sama dengan nama baru. Sekarang kalau di sini namanya si Udin, sorry, kenapa ini? Sorry, static string nama ya. Kalau sekarang namanya si Udin, kalau ini kesini ku print nama sama dengan nama. Kalau ku panggil sekarang set nama menjadi si TB. Kalau aku panggil sekarang show nama sekarang sama dengan ini, bakalan berubah nggak? Perkiraan kalian ini bakalan berubah? Lihat ini, ku kirimkan nama baru ke sini. Kenapa nggak berubah?
Ini bakal berubah nggak? Ini namanya Udin. Kalau ku print, lihat ya. Sekarang ku print pertama kali. Sekarang apa ini di print? Udin. Kalau ku set nama mahasiswanya, namanya yang nama ini menjadi TB. Kalau ku print sekarang nama yang terbaru, apa namanya? Hah? Ada yang bisa tebak nggak? TB nggak? Hah? Sekarang lihat apa yang ku kirim? Coba lihat ya. Ini kan ada di sini nama si Udin. Ku print nama si Udin, ku set namanya lagi. Jadi nama yang di atas ini menjadi nama baru ini yang ku kirim. Sekarang ku print namanya yang sekarang. Namanya tetap si Udin atau udah ganti jadi si TB? Hah? Gak usah khawatir salah juga. Apa jawabannya? Udin? Ada yang bilang TB nggak? Ganti nggak? Lihat. Sekarang yang waktu kurubah di sini, siapa yang kurubah? Bukannya ini kurubah kan? Bener nggak? Tapi gimana kalau ceritanya seperti ini? Kalau kukirimkan dari sini, ku buat sini string nama lama, baru ku buat nama lama sama dengan nama baru. Terakhirnya di sini kukirimkan si. Nah, sekarang nama ini sekarang nama yang baru, nama yang lama. Ini kasusnya gimana? Ada nama, kuprint namanya sekarang. Benar Sudin nggak? Benar. Ya, baru ku buat set nama mahasiswa, nama koma TB. Di sini nama lama di koma dari nama baru. Baru buat nama lama yang dikirim dari sini, yang nama yang sekarang ini, setkan menjadi nama baru ku kasih. Benar? Sekarang nama lamanya apa? Hah? TB atau Aji? Hah? Lihat. Dan anehnya, Udin. Udin kan? Benar? Sekarang kita kembalikan ke kasus kita yang mahasiswa. Nah, sekarang aku buat seperti ini. Mahasiswa M ya. Berarti sini M dot nama. Baru aku kirim ke sini, dari sini M. Ya, baru sini M dot nama. Baru di sini udah aku setkian namanya M dot nama sama dengan Aji. Oke? Bisa diterimain ya? Oh, kita hidupkan dulu objeknya. Ini belum dihidupkan. New mahasiswa. Baru kita set namanya itu ya. Baru di set mahasiswa ini kukirimkan satu di sini si mahasiswa M. Baru ku buat di sini M dot nama. Kenapa ini hang? Ada yang colokkan sesuatu nggak? Dia itu kalau ada yang colokkan sesuatu dekat-dekat sini dia mati sendiri. Juga bingung. M dot nama baru. Sekarang nama di sini sama nggak dengan nama yang kuset? Kalau aku buat di sini TB. Kita lihat. Lihat, ada. Lihat. Ada mahasiswa, kita bilang bahwa ada variabel M. Baru kita ciptakan objeknya, berarti dibuat di memori untuk tempatnya si M itu ya. Baru dikasih alamat itu ke si M, karena di sini di new kan ya.
Baru kita ganti namanya, kan ini kan masih belum ada namanya ya. Baru kita ganti namanya jadi si Haji. Sekarang kalau kita print namanya apa? Haji. Sekarang ku kirim si nama si objek M itu, berarti ku kirim alamatnya si objek itu. Baru ku kasihkan juga sekalian nama yang baru untuk objek itu. Yang sebelumnya si Haji. Sekarang ku kirimkan di sini, ku bilang m.nama sama nama baru. Berarti gantikan dulu nama yang ada sekarang menjadi nama baru si TB. Sekarang kalau aku print sekarang yang ini, apa hasilnya? Si TB atau sama kayak kasus string tadi si Aji jadinya, tetap si Aji. Si TB TB. Jadi kenapa? Karena sama-sama objek. Si masih objek, string juga objek kan? Kenapa tadi dia berubah? Tidak mau berubah. Lihat, kita balikkan ke si tadi. Gimana cara membalikkan dek? Kita bilang seperti ini. Bisa dimengerti nggak? Seperti ini kan? Lihat, ada string nama Udin, ku print, ku ganti namanya di sini, ku kirimkan nama lama sama dengan nama baru ku print sekarang, tapi namanya tetap si Haji. Itu tetap si Udin kan? Lihat kalau ini. Udin kan? Padahal aku kirim apa coba? String. Kita inisiasi dulu ya. Kita bilang ada satu variabel namanya si nama string itu namanya ini ya. Kita buat di sini contohnya alamatnya 01. Baru di sini ada 01 namanya si Udin di dalam ini ya. Oke, kalau kita print sekarang nama yang dengan siapa? Yang di print adalah si Udin. Baru kita set nama mahasiswanya, nama itu kita masukkan ke DB. Lihat, string nama lama, nama baru, nama lama, nama baru ya. Sekarang waktu dikirimkan ini ke satu metode yang dua tadi kan, yang seperti ini ya, dikirimkan kan 01 ini, benar nggak? Ya, baru nama barunya siapa namanya? Si TB. Karena si TB kita langsung buat seperti ini. Sebenarnya ini membuat objek baru ya. Kita ambil contohnya 07 ya. 07 namanya si nama variabelnya ini nggak ada lah ya. Kita bilang aja ini 07 langsung, baru dikirimkan ke sini 07. Bisa dengerin? Baru dibilang 01 apapun yang di dalam itu gantikan menjadi 07. Rubahkan yang nama ini menjadi. Oke. Sekarang kenapa nggak mau berubah? Kenapa mau berubah? Karena string itu abadi. Kalau udah sekali Udin takkan bisa lagi ada ini diganti. Ya, abadi. Jadi waktu dibuatnya seperti itu, apa yang dilakukannya? Dibuatnya nama TB yang baru dikasihkannya ke nama lama yang di sini. Nah, tapi nama yang ini tetap muncul ini nggak? Benar nggak? Tapi nama yang di atas tetap muncul ini kan? Nama yang di dalam ininya menunjuk yang lain. Awalnya kan orang itu sama-sama menunjuk 01 bukan? Nama lama itu menunjuk apa? Nama lama menunjuk ke sini kan? Tapi waktu diganti menjadi nama baru si PB, apa yang dilakukannya? Dia nggak merubah ini, tapi sebenarnya dia membuat yang baru. Ya, jadi nggak pernah dilakukan seperti ini. Sebenarnya ini sejujurnya yang dilakukan ini adalah nama lama sama dengan new
string. Ini yang dilakukan sebenarnya. Dia membuat alamat baru. Ya. Bisa? Kalau kita simpelkan dikit di sini, kita bikin simpelnya lagi ya. Mungkin kalian agak bingung. Bingung nggak? Kalau bingung itu wajar. Lihat, kalau string A kita rubah, kita bikin adi. Kalau string B kita lakukan namanya adi. Sekarang show apakah A sama dengan B? Sama nggak? Ini true atau false? Apakah A sama dengan B? Kenapa? Siapa yang isinya? Beda alamat. Lihat, dan sayangnya jawabannya false. Kenapa seperti itu? Kenapa jadi manakah apakahnya itu? Mana deh apakahnya? Lihat, true kan? A sama dengan B enggak? Kenapa? Sekarang A sama dengan B enggak? Ayo udah nggak usah kita buat apakah ini, anggap aja lain ya. A sama dengan B, gitu ya. Ini apa? Ternyata true. Kalau aku lakukan seperti ini, string B sama dengan AD. Kalau aku bilang B tambahkan dulu I biar jadi ADI, ini jadi apa? Kan jadi ADI kan? Ini apa? Sayangnya false. Nah, jadi masalah adalah waktu aku lakukan seperti ini, new string adi, apa jadinya? True atau false? Sayangnya false. Aneh? Lihat objeknya di mana? Lihat kasus pertama, waktu dibuat string A sama dengan adi, dia membuat satu variabel, baru dia menunjuk, contohnya menunjuk 101. Di sini ada 101, alamatnya 101 ya. Dalamnya apa? Adi. Nah, tiba-tiba dibuatnya string B yang sama dengan adi juga. Kasusnya bukan seperti ini, tapi dibuatnya seperti ini. Dibuatnya seperti ini. Lihat. Ini true. Kenapa seperti itu? Waktu dibuat string B sama dengan adi, dia nggak pernah langsung menciptakan yang baru. Dia lihat dulu apakah ada yang udah persis sama dengan si adi. Tulisannya ada sama si adi. Ada nggak yang persis sama dengan ini? Ya, waktu dilakukan seperti ini, dia nggak membuat lagi. Dia nggak mengalokasikan memori yang lain lagi, tapi dia langsung membuatkan udah sama aja sama si A. Terakhirnya waktu A sama dengan B, ya. Bedakan waktu dia membuat seperti tadi. Dia pertama bikin si adi dulu, baru dibuatnya seperti ini, string adi. Ini sama membilang jangan lihat, yang penting buatkan dulu si adi. Terakhirnya 01 ya, selesainya ada 07. Di sini tulisannya adi. Buatkan ini menjadi 107. Buatkan di memori yang isinya tulisan adi. Jadi dia nggak melihat, tapi mewajibkan membuatkan objek baru. Bisa diterima? Nah, kasus yang terakhir, kenapa tadi waktu aku buat seperti ini, ku tambahkan nggak bisa juga. Seperti ini.
baru ku tambahkan jadi ini, tetap dia false. Waktu seperti ini sebenarnya dia membuat di sini 101 begini ya, ada ya. Waktu ku tambahkan i, dia malah enggak menggunakan ini, tapi dia B yang sekarang dibuatkan, diambilkan new string AD-nya, ditambahkan I-nya. Contohnya 109. Jadi ini 10. Kan aku bilang ini abadi, sekali udah AD jangan nggak pernah lagi bisa AD. Nggak bisa lagi jadi tambah I di sini. Dia menunjuk yang baru ya. Bisa diterima? Bisa? Bisa kan? Nah, semuanya seperti itu kasus dengan semua tipe wrapper. Tipe wrapper itu apa? Apa deh tipe wrapper? String sebenarnya wrapper dari array of char. Kalau pernah kalian, sebenarnya kan char karakter kan? Tapi ini dianggap seperti data primitif. Ya, apa yang wrapper yang kalian tahu? Integer baru apa? Double, float, apa? Apa lagi? Apa lagi? Baru? Tapi semuanya hurufnya besar ya. Apa lagi nih? Berapa kali pasangannya? Apa lagi? Karakter. Ya, kalau yang tipe primitifnya apa ini? Ini hanya dianggap primitif. Ini jadi apa? Yang T. Jadi ini jadi double. Ini jadi float. Ini jadi ini char. Ya. Cuman jangan buat seperti ini deh. Lihat, ada kasus yang aneh-aneh. Seperti gini ya, mau buat 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sebenarnya kan integer A sama dengan 5, integer C sama dengan 4, integer D sama dengan berapa? Bisa nggak seperti ini? Error nggak ini? Baru sort D sama dengan D. Benar nggak ini? Jangan buat seperti ini. Ini kan data biasa. Ini lebih cepat daripada tipe wrappernya. Gimana kalau tipe wrappernya kita pakai? Kan nggak ya kali buat seperti ini. Integer gimana? Integer A sama dengan 4, integer B sama dengan baru gimana? Bisa nggak langsung ditambahkan? Hah? Bisa? Bisa ditambahkan? Bisa nggak seperti ini? Tapi udah lebih lama. Kan ini kan biasa kan, jangan lakukan seperti itu. Lakukan aja pakai ini. Ini lebih cepat, jauh lebih cepat dari sini. Bedanya apa? Bedanya integer, kalau integer E sama dengan 5, kita nggak bisa buat seperti ini. E titik, nggak ada metodenya karena ini bukan objek, ini primitif. Bedakan sama integer A. Kalau kita buat di sini integer A, ada nggak metode integer A? Kan dia objek, ya? Benar nggak? Long value, gitu ya? Kalau aku buat di sini jadi long C sama dengan long value ini tambah B long, ada metodenya karena dia objek.
Ya. Tapi kalau nggak dilakukan, nggak perlu seperti ini. Ya pakai yang primitifnya. Oke, kita lanjut ke sekarang. Kita kembali ke bahan kita yang tadi. Kita kembali ke awal. Udah ngerti ya? Nanti kalian lihat lagi videonya kalau sekiranya tidak mengerti. Ini kita kembali ke sebelumnya. Gimana caranya? Udah kembali belum? Oke. Ternyata melakukan seperti ini gak bagus, ya. Kenapa ada satu mesin untuk membuat kopi kalau kopinya sendiri bisa bikinnya jadi seruput sendiri? Kalau walaupun nggak mungkin, nggak masuk akal ya. Masa ada pembuat kopi dari pembuat kopi sendiri? Tapi kalau mahasiswa, kenapa nggak suruh aku minta berubah nama aku sendiri? Kenapa? Nggak minta tolong aja. Ini nama, gantikan namamu sama ini, seperti itu ya. Makanya ada pemrograman objek. Jadi di objek mahasiswa ada apa? Ada kemungkinan apa? Nama baru, name baru, set nama. Benar nggak? Jadi daripada melakukan seperti ini, kenapa bukan objeknya sendiri yang punya namanya? Benar? Jadi kalau seperti ini kita bisa melakukan gimana? Public void set nama, kita bilang string nama, gimana dek? This nama sama dengan oke. Jadi daripada gini kita lebih elegan kan? Kalau kita hilangkan ini, kita bisa bilang sama dia, nama, setkan dulu namamu dengan nama yang kukasih, Aji. Benar? Baru kusautkan nama si M sama dengan M dot nama. Gini ya? Bisa? Tapi ini pun kurang elegan. Kenapa kau waktu mau minta ubah namaku, kau minta baik-baik, tapi waktu mengambil nama kau minta asal-asalan, langsung pemain ambil aja. Berarti kita pakailah aksesornya. Aksesornya gimana? Karena ini string dan kita pengen public, ini public string get nama. Nanti kalau ada orang yang manggil metode ini, pulangkan dulu namaku, namanya si objek itu. Oke? Jadi kalau dengan seperti ini kita lebih elegan bilang, mintakan dulu namamu, gitu. Gitu kan? Bisa? Bisa. Nah, yang jadi masalah, kau bisa minta baik-baik di sini, tapi bisa minta nggak baik-baik, bisa nggak? Bisa. Karena itu ada namanya enkapsulasi, pengapsulan. Kau kalau minta baik-baik, kalau mau set baik-baik, jangan main rubah-rubah. Kalau di sini kan kita set seperti ini, bisa kita buat sini m dot nama, masih bisa nggak seperti ini? Sama dengan tb, masih bisa kita paksa seperti ini kan? Gara-gara masih bisa, walaupun udah ada metodenya, datang orangnya set seperti ini. Nah, dihindarilah cara itu dengan membuat dia menjadi private. Kalau seperti ini, kita nggak bisa lagi melakukan seperti ini. Benar nggak? Ini hanya bisa diakses di dalam objeknya si mahasiswa. Kalaupun mau ngeset namanya, harus pakai metodenya. Benar nggak? Kalau seperti ini bisa. Dan ini pun karena ini public, orang lain bisa. Kalau sempat ini kubuatkan private juga, bisa nggak di sana?
Bisa? Nggak bisa kan? Ya kan? Kenapa dibutuhkan seperti ini? Terkadang bisa kita pengen merubah nama, ini kasus tertentu ya. Contohnya seperti ini. Aku pengen kurubah namanya dengan lebih lembut. Minta tolonglah, bisa tak gitu ya. Nggak bisa, kau harus pakai ini, minta tolong kali. Baru kau bilang di sini set karena ini di dalam objeknya bisa kau panggil set nama itu ya, walaupun ini private. Bisa seperti ini ya. Bisa juga seperti gimana? This nama sama dengan, tapi lebih yang sebenarnya seperti ini. Panggil metodenya, ya. Bisa? Jadi kau dari sini nggak bisa manggil set nama, tapi kau bisa membilang, iya seperti itu. Ada namanya. Aji. Ini kenapa error dek? Aji ya. Tapi ada kasus lain seperti ini. Kita nggak pengen seperti ini, tapi kita bilang bahwa kalau minta nama, mau ngeset nama, tolong bilang kalah dulu, agak sopan dikit, bilanglah dulu gelarnya siapa, gitu. Benar nggak? Benar? Jadi kalau di sini kita bilang set nama, gelarnya, tambahkan, baru kita bilang langsung seperti ini, titik, ada titiknya ya. Baru kalau di sana, jadi kita masukkan lagi gelarnya, contohnya Pak, ya seperti ini. Jadi nggak bisa di setnya langsung namanya, takutnya di set sini namanya langsung Aji, kan yang tercipta apa? Namanya Aji. Padahal kita memaksa bahwa harus ada gelarnya sama namanya. Jadi seperti ini jadinya Aji. Jadi namanya Pak Aji. Ya. Nah, jadi kenapa seperti ini? Kita langsung ke konstruktornya dulu ya. Terkadang melakukan ini pun repot, benar nggak? Gara-gara itu kita butuhkan konstruktor non default. Sebenarnya di sini ada namanya konstruktor. Ini kita ulasan aja, kita bahas lagi nanti. Ulang ya. Ini kita bahas aja. Sebenarnya ada di sini namanya apa? Konstruktor default. Lihat, konstruktor default. Sebenarnya ada ini. Jadi waktu kalian nggak buat sesuatu, ini udah pasti ada dibuat. Mau membuktikan ini benar-benar ini sebenarnya ada. Walau kalau sekiranya kalian buat, ini dibuat sama compilernya. Kalau mau buktinya, seriusan nih memang dipanggil. Lihat ya, kita ada memanggil di sini ya. Ya, lihat, jalan nggak itu? Seriusan nih ini dipanggil, memang panggil kan? Ya. Nah, terkadang kita membutuhkan konstruktor yang bukan default. Yang pengen contohnya kita set, biar jangan capek-capek, kita set di sini langsung namanya. Jadi dis nama sama dengan nama, ya. Jadi kalau seperti ini, kadang kita membutuhkan udahlah langsung aja lah waktu diciptakan si Aji langsung bikinkan namanya. Jadi waktu seperti ini nggak usah minta tolong lagi kita. Bisa? Jadi seperti itu. Bisa? Ada terkadang gini, aku butuh yang lengkap lah. Aku pengen konstruktornya itu bisa langsung mengeset selain dari namanya. Aku bisa bilang, tolongkan dulu sekalian setkan NIM-nya. Bisa? Aku bilang this aku bisa bilang this NIM ini setkan dulu dengan NIM yang ku kasih ini. Baru namanya objek ini kasihkan, setkan dulu sama nama yang kirim gitu ya. Dengan seperti ini konstruktor ini bisa kupakai untuk menghidupkan, ikut sekalian NIM-nya. NIM-nya 1101. Jadi bisa ku bilang di sini
nama si M sama dengan segini plus NIM-nya sama dengan M dot NIM. Seperti ini. Oke? Kalau sekiranya aku pakai konstruktor yang pertama tadi gimana? Aku nggak punya NIM kan? Buat seperti ini apa? NIM-nya 0. Nah, tergantung kapan kita pakai. Jadi konstruktor ini digunakan kenapa bisa banyak? Ini namanya overloading. Karena kita butuh kadang yang ini, kadang yang ini, kadang yang ini. Bisa? Bisa kita buat seperti ini, string nama. Baru kita bilang di sini, this name tolong buatkan dulu dengan. Jadi kita set di sini. Kita bilang name-nya ini di sini, namanya setkan dengan nama yang ini, tapi name-nya bikinkan dulu ya langsung 1102 ya. Bisa gitu ya. Dengan gaya seperti itu, kalau kita bilang Aji, name-nya jadi berapa di sini? 102. Ya? Bisa, Dek? Bisa? Bisa? Bisa diterima nggak? Bisa diterima? Susi? Bisa diterima kan? Oke, kita istirahatkan sebentar ini. Udah 46. Kok cepet kali?